setelah itu ketika sudah meninggal itu lahan pertanian. Ini satu hal besar yang belum kita tahukan. Maka Jaringannya kan sampai menasional, sampai pucuk-pucuk gunung, pucuk laut kira-kira. Ketemu lagi dalam program Risu Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Risu Rehat Sore. Nah ini apa ini Mas yang penting disampaikan kepada terutama kaula muda ini, kelompok masyarakat di era milenial ini kan penting. Karena kelompok usia muda itu kalau saya baca literasi dan segala macam itu dari BPS kira-kira apa itu itu jumlahnya lebih banyak. Bonus jumlahnya lebih banyak. Mungkin betul. bisa disampaikan Mas itu Mas. Oke, saya jawab dulu yang soal kegiatan lain ya. Ya. Selain projo memang begini ada cerita. Jadi waktu 2018 Iya. Pilpres saya itu diminta Pak Jokowi Iya. untuk menjadi dari kelompok relawan yang sekian banyak itu, sayalah yang berkoordinasi langsung dengan Presiden Jokowi selama Pilpres. Nah, waktu koordinatornya seluruh relawan ya. Ya, koordinator. Inilah LO lah, liaison officer, nyambung lah. Jadi meskipun selama kampanye saya berusaha untuk tidak itu enggak kelihatan ya. Jangan kelihatan. Waktu itu kemudian saya minta ke Pak Jokowi, Pak, tapi saya minta Pak satu orang dari istana yang koordinasi saya bisa hari-hari. Kalau sama jenengan kan nggak mungkin hari-hari. Iya. Iya kan. Akhirnya Pak Jokowi bilang nanti saya perintahkan Jenderal Muldoko yang sekarang kepala staf kepresidenan. Disitulah saya bekerja hampir hari-hari saya sama beliau urusan pemenangan Pilpres. Kebetulan beliau juga ketua harian tim kampanye nasional. Nah, selepas Pilpres Pak Muldoko ngomong ke saya, kalau Pak Muldoko ini panglima, mantan panglima tentara, bilangnya ya, kamu ini bantuin saya di HKTI, begitu. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. HKTI ya. Saya guyoni, Pak, mentang-mentang saya anak desa, saya suruh ngurus pertanian, saya bilang gitu kan. Ya enggak, kamu orang Banyuwangi, orang desa mesti ngerti lah pertanian, begitu kira-kira. Nanti kamu urus organisasinya. Maka saya sekarang di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI itu saya juga sebagai ketua bidang OKK, organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Tugas saya sama lebih ini membangun jaringan organisasinya. Yang di Banyuwangi alhamdulillah kemarin sudah sempat dilantik juga sama Ketum Pak Muldoko di Gerahadi. Itu kalau di Banyuwangi ketuanya Pak Wabub, Pak Haji Sugira. Pak Haji Sugira. Ya, Haji Sugira itu ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Maka saya juga akhirnya 3 tahun terakhir ini belajarlah tentang pertanian. Termasuk saya juga sedang mengupayakan di beberapa daerah karena Pak Muldoko itu ketua umum HKTI ini satu, dia memang orang yang sangat senang bertani meskipun tentara itu, dan kemudian dia mengembangkan sebuah bisnis yang berbasis inovasi, berbasis penemuan, namanya M-Tani, itu mengembangkan varietas padi, varietas jagung. Nah sekarang ada satu varietas padi yang cukup berhasil yang namanya M70D itu dengan usia tanam sekitar 70-an hari lah, 75 hari. Dengan hasil yang cukup bagus. Saya sekarang lagi berusaha membantu petani, mengajak kawan-kawan DPC untuk berusaha membantu petani dari sisi itu. Meskipun itu hanya satu sisi saja. Sebenarnya ada concern saya yang lebih besar terhadap pertanian ya. Begini. Saya ini kadang-kadang kan otak-atik ya, otak-atik bahasa gitu ya. Kenapa ya kalau pertanian itu namanya agriculture? Iya toh? Punya ide apa Mas Handoko? Kok bukan agribisnis? Atau agri apalah? Ya. Jadi pertanian itu culture, budaya. Iya toh berarti? Oh iya. Kenapa kok agriculture? Ya pertanian itu budaya. Karena budaya
dia pasti punya sifat-sifat lokal yang sangat berkaitan dengan manusia-manusia di situ. Manusianya, sumber daya alamnya. Iya. Iya, maka pertanian di beberapa daerah pasti berbeda-beda juga. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu yang artinya mendekati isu pertanian itu adalah harus pendekatan yang lebih cultural. Itu maksud saya, lebih pada budaya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang membuat kita harus terus mengupgrade. Petani itu kan punya banyak tantangan, Pak ya. Kalau di Jawa misalnya, itu isunya kepemilikan lahan. Iya. Kepemilikan lahan kan rendah banget. Kalau di luar Jawa orangnya yang kurang misalnya. Iya. Lahannya banyak, orangnya kurang. Sawah lahannya. Iya. Kalau spesifik Banyuwangi? Kalau Banyuwangi ini kan secara nasional, Banyuwangi ini kan memang basisnya pertanian. Termasuk misalnya begini, saya sempat bertanya waktu itu kepada salah satu pakar. Akhirnya yang pertanyaannya begini, kenapa di Banyuwangi itu pertaniannya bagus? Jadi saya itu lebih banyak bertanya, Pak, kenapa Banyuwanginya pertaniannya bagus? Itu dulu, karena buktinya Banyuwangi ini bagus. Iya. Ya kan? Nah itu ada jawaban yang cukup dijadikan jaminan lah. Saya jadikan karena Banyuwangi itu dari dia bilang begini. Ini ahli dari IPB. Iya. Timur Jawa Timur ya, Lumajang, Jember, Banyuwangi, sampai bagian barat Lombok. Itu kan bagus ya, pertaniannya bagus ya. Iya. Karena di situ iklimnya tertib. Iklimnya tertib. Kita nggak boleh lupa loh bahwa bertani itu sangat bergantung pada iklim. Iya. Ya kan? Jadi sebagiannya dimenangkan itu ya Mas ya. Menangkan itu. Nah itu kan modal besar. Betul. Tetapi ternyata misalnya seberapa banyak sih petani kita yang sadar namanya agroclimate? Iya. Iya. Sampai nandur pernah ini belajar tentang agroclimate? Enggak kan? Iya kan? Padahal itu scientific sekali. Ada datanya, bisa di segala macam. Betul. Nah, itu satu misalnya. Kemudian yang kedua, Banyuwangi ini apa? Infrastruktur pertanian. Iya. Infrastruktur pertanian itu satu soal pengairan. Iya. Yang sejak zaman Belanda memang sudah dibangun kanal-kanal, jaringan irigasi segala macam. Betul. Saya lihat di daerah lain, misalnya saya kemarin ke Sumba Baradaya di dekatnya Tambolaka itu. Pemerintah udah bangun bendungan, irigasi primer, irigasi sekunder. Nah, ini kan wilayahnya PU ini kalau ini. Nah, ada lagi itu yang wilayahnya Kementerian Pertanian, yaitu irigasi tersier. Irigasi tersiernya belum ada, Pak. Lah terus buat apa ini kan? Iya kan karena nggak bisa nyambung. Iya. Nah ini akhirnya kemarin kami dorong ke Kementan untuk segera jaringan irigasi tersiernya dibereskan. Ya, itu di Banyuwangi jaringan irigasinya dari zaman Belanda udah dibangun, udah bagus. Meskipun sekarang punya tantangan. Saya ngobrol sama petani-petani, ya pas main-main gitu, ternyata di Banyuwangi sekarang juga ada problem soal air. Ada. Ya kan karena di hulu terjadi penggundulan hutan, misalnya di utara kampung saya dulu, itu sumbernya kali Porolinggo misalnya, itu dulu hutan bambu penuh dengan air. Nah ketika kemudian bambu-bambu itu ditebang, ya untuk suplai kertas Basuki Rahmat dulu, di sana gundul, suplai airnya mengecil, debitnya turun. Betul. Ya kan? Ini kerasa dulu dari rumah saya gemuruh air sungai terdengar. Sekarang enggak. Maka kali style pun sekarang jadi dangkal. Kecil. Kemudian apa? Maintenance dari perawatan saluran. Ya kan ini kan harus dirawat. Ya kan. Saya datanya belum tahu persis, tapi saya kok merasakan ada penurunan daya dukung air di Banyuwangi. Terus terutama daerah selatan. Ya karena di utara yang di hulu itu juga selain
Tidak hanya selatan deh, utara nggak hanya yang utara ini, yang utara banget di Wonosorejo juga ada persoalan. Jadi Banyuwangi ya. Jadi benar mungkin ya, hipotesis saya benar mungkin ya. Jadi ada melemahnya daya dukung sumber daya air. Ini PR. Ya kan. Hal bagus lain, kenapa Banyuwangi pertanian bagus? Tentu karena infrastruktur produksi, jalan produksi sudah di mana-mana. Itu saya lihat sekarang makin bagus ini jalan-jalan produksi di daerah selatan juga. Sehingga karena banyak Pak. Saya ke daerah-daerah di luar Jawa, lahannya banyak. Aksesnya nggak ada, sopar menantur sana. Benar, sopar mikuli. Betul. Jagung ini. Nah itu, itu bagus. Ya. Nah makanya sebenarnya untuk Banyuwangi pertanian ini kan sudah cukup jadi apa ya? Daerah yang sangat terkenal untuk pertaniannya. Betul. Berarti di kepemimpinan yang sekarang ini, periode sekarang ini, Bu Ibu Pak Sugirah ini yang menetapkan RPJMD-nya menggeser dari kepemimpinan yang lalu, yang pertama adalah pariwisata, sekarang digeser yang utama adalah pertanian, itu berarti tepat ya, sangat bagus, tepat. bagus. Bagi saya yang orang HKTI saya setuju banget pasti, karena ini harus dihidupkan. Nggak bisa Pak, karena gini, pertanian itu, saya tuh sampai kalau di flyer saya bilang ucapan selamat kemarin saya bilang bertani itu adalah perjuangan menjaga kelangsungan hidup Pak. Iya. Bertani itu adalah perjuangan menjaga kelangsungan hidup, kehidupan. Kalau nggak ada pertanian nggak ada kehidupan. Betul. Ini makanya ya cuman saya sudah sangat apresiasi kalau Bu Ibu sama Pak Sugira sudah menetapkan RPJMD-nya pertanian untuk memainstreaming ya, mengarus utamakan pertanian. Tinggal bagaimana ini breakdown per tahun implementasinya kan. Itu. Yang berikutnya saya ini harapan ya. Dunia ke depan itu saya tadi misalkan sudah ngomong soal agroclimate ya. Ke depan kita bertani itu harus lebih saintifik Pak. Lebih berbasis iptek, itu maksud saya. Lebih berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kan? Yang mulai data iklim, data tanah, apa segala macam semuanya. Mulailah kita bertani yang lebih scientific. Itu maksud saya. Saya tidak banyak berharap kepada generasi tua kalau ini. Saya berharapnya ke generasi yang muda. Betul. Ya kan? Generasi yang muda. Pertanian sekarang itu menjadi isu besar. Dunia global ini Pak, hanya dua persoalan besarnya. Satu masalah food, makanan, kedua masalah energi. Iya kan? Itulah yang kemudian. Emang kenapa sih kita dulu dijajah? Karena di sini. Karena kita kaya bahan pertanian, cengkeh segala macam, kopi. Itu yang kita akhirnya dijajah. Kalau kita nggak punya apa-apa nggak dijajah Pak. Iya, betul. Itulah yang sampai sekarang tatanan dunia global pasti berebut namanya ketahanan pangan sama ketahanan energi. Betul. Nah kita yang tinggal mempertahankan dan meningkatkan saja mestinya kan bagaimana bisa menjadikan magnet itu, terutama ini masyarakat. Kalau kami termasuk golongan tua barangkali, atau kelompok muda ini yang harus memahami bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Handoko, harus memahami soal iklim salah satunya. Tentang Banyuwangi, ketika kita bicara Banyuwangi, petani itu ibaratnya orang usah pupuk, ibaratnya itu mengandalkan iklim saja. Kalau paham itu akan muncul sendiri, akan tanaman ini akan makmur tumbuh bagus sendiri. Betul. Ini yang harus disadari oleh kelompok muda Mas. Ini apa ini Mas? Resep ini saya yakin Mas Handoko mewakili Projo, ada ilmu-ilmu yang luar biasa ini disampaikan Mas. Terutama membangkitkan arek-arek nom iki lho Mas, adik-adik ini Mas. Ya gini ya, anak-anak muda itu kan lebih punya pengetahuan, lebih punya pola pikir yang lebih analitik gitu ya. Bisa menganalisis segala macam. Kami itu saya beberapa kali mengamati misalnya soal pertanian misalnya. Ya ada Gusti Allah kan sudah ngasih tanaman ini cocok di sini, cocok di sini karena iklimnya, karena tanahnya, karena airnya, ya kan. Misalnya
Lek salak pondok itu ya memang cocok di Sleman, ya kan. Ditandur di sana manis. Ditandur di Tasikmalaya mungkin gede-gede tapi gak manis. Ya. Itu kearifan-kearifan lokal yang harus kita pahami juga. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan karena berbeda. Tanah di jangankan Banyuwangi sama di Jawa Barat, beda kan. Di sini aja antar desa bisa beda. Betul. Iya kan. Tanah di sininya ceket misalnya, lebih lempung, yang di sininya lebih berpasir. Betul. Iya kan. Di sini suplai airnya begini, di sini begini, berbeda-beda. Itu perlu bagaimana kita mengkolek data sehingga kemudian kita tahu, misalnya gini ya, tanah di sini unsur haranya begini. Tanaman ini butuhnya apa? Kalau yang tersedia di tanah ini tidak cocok sama kebutuhan tanaman, kan pasti nggak bagus hasilnya. Betul. Inilah yang saya pikir tadi itu perlu pendekatan yang saintifik, maksud saya. Sampai akhirnya kita nemu sehingga kita tahu nambahnya tinggal ini. Itu kalau yang bisa saya harapkan sekali lagi anak-anak muda. Ayo anak-anak muda, bertani itu kan keren gitu loh. Sekarang bertani apalagi di Banyuwangi, Pak. Kita gampang sekali ngelihat orang kaya dari pertanian. Iya kan? Iya, betul. Kurang keren apa sudah? Iya kan? Contoh suksesnya banyak. Ya kan? Cuman memang perlu perubahan-perubahan mindset, cara bertanam, metodologi. Ya, dan problem-problem lainnya memang perlu kita selesaikan. Misalnya ini kalau selain urusan metodologi, kalau pertanian tentu ada urusan pembiayaan. Ya kan? Pembiayaan ini pemerintah itu udah sebetulnya misalnya tahun ini kan pemerintah nyiapin namanya KUR, kredit usaha rakyat untuk pertanian itu 90 triliun lewat Kementan. Nanti HKTI di Banyuwangi harapan saya bisa juga memfasilitasi itu. Ya kan, supaya problem pembiayaan terselesaikan. Dan berbagai hal yang lainnya. Makanya gitu. Gini Kang Bin, tadi malam saya sempat ngikuti juga ketika Mas Handoko ketemu dengan Pak Sukira sebagai Ketua KTI sekaligus Wakil Bupati Banyuwangi. Ini barusan yang disampaikan itu memang udah tersampaikan tadi malam. Saya dengar bahwa entah ini di Dinas Pertanian kita itu sudah melakukan atau belum ya. Saya sendiri sebagai orang di sini juga belum tahu itu. Mestinya per desa, bahkan bisa jadi di satu desa itu per dusunnya juga berbeda-beda kondisi tanah itu by data memang dilakukan riset yang sungguh-sungguh. Terus kemudian nggak hanya sebagai datanya dinas, tapi ini terus-menerus disosialisasikan kepada petani, terutama juga jangan kepada yang tua. Niatnya ini tadi karena generasi ini kan bisa berganti terus. Betul. Yang anak-anaknya petani, biar yang tua itu ketika sudah meninggal itu lahan pertaniannya tidak dijuali, dimotivasi bahwa bertani itu menarik. Betul. Bertani itu menjanjikan, ada nilai profit yang bertani itu bagus. Keren. Itu tadi bahasanya Mas Ada Handoko itu. Ada budaya-budaya yang keren, terus kemudian dikasih ilmu-ilmunya ini tadi, data-data yang tadi. Nah, itu yang dimaksudkan beliau betul. Yang ini sudah disampaikan di malam itu. Betul tuh. Satu lagi sebetulnya selain basis saintifik itu tadi, kenapa sih ujungnya saya kemana sih ini? Saya ujungnya pengen ngomong kita harus kuat berinovasi. Iya kan. Sekarang misalnya begini, saya itu ya nun sewu ya kadang waktu saya lihat ini di Banyuwangi ini. Di Banyuwangi, Saya di rumah juga nanam ini namanya buah naga misalnya. Wah, ya kan? Biasa Buah naga ketika panen melimpah, harganya jatuh. Tahu misalnya. Iya. Nah, maksud saya ini sebenarnya pasti bisa diselesaikan dengan inovasi. Betul. Iya kan? Masa sih hanya masalah ini nggak keser pasar, kemudian kita biarkan itu menjadi busuk sampai dibuang. Iya kan? Ada banyak itu video-video itu harus ada inovasi itu Begini ini tantangannya Pak, inovasi. Pupuk misalnya. Betul. Pupuk subsidi misalnya. Ya kan? Selalu saya kemana-mana disambati soal pupuk subsidi. Saya ngomong gini loh, pemerintah memang tidak sanggup menyediakan pupuk subsidi untuk seluruh ini.
Karena sekarang aja 30 triliun alokasi subsidinya. Itu pun banyak penyimpangan dan segala macam lah ya. Tapi maksud saya, situasi begini ayo kita balik mindset-nya. Ya kan? Jadi kan ini peluang. Karena kesulitan itu sama dengan peluang, Pak. Kesulitan sama kalau nggak ada kesulitan nggak ada muncul bisnis. Kalau orang Banyuwangi ini nggak ada kebutuhan akan informasi, sampean nggak bikin Banyuwangi satu TV. Betul. Iya kan? Nah, itu maksud saya. Sehingga saya akhirnya kemarin misalnya sempat diundang ke Blitar misalnya. Ada jaringan anak-anak muda di sana. Setiap dusun punya kelompok ngembangkan sendiri pupuk organik, pupuk bikin sendiri. Sehingga apa? Konsumsi pupuk pabrikan ini anorganik cuma 25%. Lo bisa kok. Ini butuh namanya inovasi. Termasuk inovasi bibit itu ya, yang lagi dikembangkan itu ya. Iya, termasuk kami saya bersama ngikutin bagaimana Ketua Umum HKTI Pak Muldoko ini mengembangkan M-Tani. Basisnya inovasi. Minggu depan saya akan ke Waingapu bersama beliau, panen namanya sorghum. Ya kan, 100 hektar kita tanam. Alhamdulillah hasilnya baik. Sebelum kita tanam sorghum dulu kita tanam jagung. 700 hektar kita tanam. Akhirnya padahal kita sudah pakai data-data BMKG ya. Itu masih meleset, akhirnya separuh jagung itu gosong karena hujannya telat turun misalnya. Tapi itu tidak menghentikan kita berinovasi. Ini sorghum insya Allah hasilnya bagus. Kita akan panen minggu depan di Waingapu. Sekarang kayak sorghum. Saya ditanya sorghum itu apa toh? Sampean tahu sorghum? Belum, cuma tahu namanya. Tapi sorghum itu pengganti terigu, pengganti gandum. Oh ya. Kita ini impor gandum kita setiap tahun itu 12 juta ton. Impor. Dari mana impornya? Dari sebagian besar itu dari Rusia dan Ukraina. Hari ini mereka perang. Lah terus gimana? Jadi jangan kaget besok Indomie naik harganya. Roti harganya naik. Dan tanpa impor nggak bisa Indonesia memang. Per hari ini ya. Gandum nggak bisa kita tanam di sini. Tapi kita bisa ganti dengan sorghum. Sekarang kita coba kembangkan sorghum. Iya kan? Butuh inovasi, Pak. Betul. Inovasi. Makanya ya itu tadi. Masa sih anak-anak muda misalkan saya bilang, masa sih ngadepin buah naga busuk aja nggak bisa. Ayo kita coba. Kalimat inovasi ini luar biasa. Ya, salah satunya yang saya dengar itu juga terkait padi, tantangan hasil padi yang kualitasnya sama dengan yang sekarang tapi kuantitasnya itu terjamin hasilnya lebih banyak, itu juga sudah dilakukan. Saya sepakat dengan bahasanya Pak Jokowi. Ada beberapa item ya yang harus impor. Dan itu produksinya di luar negeri. Padahal bahan-bahannya di sini banyak. Maka kalimat inovasi ini perlu disadarkan kepada siapapun pihak, termasuk kelompok muda ini. Kelompok muda ini penting. Dan itu harus ada yang dampingi. Saya yakin Projo dengan membentuk HKTI dan memberikan apa saja yang bisa dijadikan sebagai upaya baik, ini penting. Ya artinya biar tidak salah gitu loh Mas Bin. Termasuk media ini untuk membantu menyadarkan ke generasi muda bahwa ini tadi loh, bahwa di sini gandum emang tidak ada, maka impor itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa kita sekedar marah kepada pemerintah, tapi kontribusi kita itu apa untuk berinovasi, kan kurang lebih gitu ya. Betul. Jadi kita harus inovasi ya. Meskipun ya ini saya juga berharap pemerintah untuk mendukung hal-hal yang inovasi seperti ini. Jadi karena itu nggak mudah Pak. Di M-Tani misalnya Pak Muldoko itu ngembangkan benih. Saya ingat begitu beliau pensiun dari Panglima, beliau itu berpikir apa ya saya bikin ini ya. Ya sebagai Pak Muldoko ini mantan Panglima, pas segala macam temannya banyak. Kalau sekedar untuk hidup biasa, ini sudah banyak lah duitnya ya. Tapi pengen mengembangkan sesuatu, membantu pertanian. Maka dia riset, mengembangkan benih. Sehingga muncullah sekarang namanya M70D. Usia panennya hanya 75 hari. 75 hari, ya. Yang biasanya kan 110, 115 hari. Sekarang udah kepangkas 2,5 bulan panen dengan hasil yang lebih tinggi produktivitasnya. Saya kemarin di Bali itu rata-rata dengan penggunaan pupuk yang mix ya, organik dan anorganik di mix,
itu hasilnya di atas 8 ton per hektar. Yang tidak menggunakan itu berapa biasanya? Kalau yang full anorganik itu bisa di atas 9 ton. Oh iya Gitu. iya. Di Banyuwangi apa sudah ada itu Mas? Di Banyuwangi saya coba akan kita dilakukan. kembangkan Oke, segera, insya Allah ya, segera. itu diharapkan itu oleh petani Banyuwangi. Saya mewakili masyarakat Banyuwangi yang kebetulan tiap harinya kerjanya sebagai petani. Ini Iya, penting ini. iya. Tapi begini, ketemu Mas Handoko. Tapi begini Ya. saya main lagi. Kalau usia usia panennya 75 hari, Ya. itu akan merubah banyak hal. Apa misalnya Mas? Waktu mupuknya berubah, Iya. waktu ngasih obatnya berubah. Mungkin tantangan hamanya juga berubah. Terakhir misalnya saya sempat saksikan karena ujiannya paling cepat. Iya. Karena waktu itu di Bali itu kita baru nanam berapa hektar gitu. Ya ini udah ada bulirnya, yang lain belum. Akhirnya manuk kesini semua. Iya kan? Iya, itu iya, tantangannya, iya, ada iya, tantangannya. iya, iya. Artinya apa? Kita perlu penyesuaian dengan belajar hal baru. Betul. Tapi Kelebihannya juga banyak kan kelebihannya itu. banyak. Makanya Panennya itulah lebih kita cepet, lebih banyak, ya. nggak boleh berhenti. Iya. Saya tuh kadang ya ada juga. Saya bukan petani, anak Iya. muda, ngomong sama petani yang udah 40 tahun nanam. Saya gini, kamu tahu apa soal pertanian? Saya itu sudah bertani 40 tahun. Dia bilang gitu Iya, kan? Iya. Ya tapi saya bilang ya makanya jenengan tani 40 tahun gak soge-soge. Ya, taninya begitu terus gitu. Iya kan? Iya. Harus inovasi, Betul. inovasi terus ya gitu. Dan itu tugasnya para kaula muda ini. Betul. Oke, ini luar biasa. Ngobrol sama orang yang punya pengalaman luas itu tidak akan pernah habisnya. Kita ngobrol hampir 2 jam ini. Atau mungkin harapan Mas, harapan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Banyuwangi, Mas Handoko sebagai sosok tokoh perwakilan atau putra Banyuwangi yang juga punya ruang pentas di pemerintahan pusat. Mungkin ketika melihat Banyuwangi, apa yang menjadi harapan jenengan, Mas? Ya gini, jadi saya pengen banget berpesan ke kawan-kawan karena tadi saya cerita soal jalan hidup saya gitu ya. Iya. Maksud saya terutama anak muda ya, jangan terlena sama namanya comfort zone, situasi nyaman. Iya. Begitu terus. Oke. Ya kan. Kalau yang sekarang berada di situasi yang susah harus punya niat untuk memutus rantai kesusahan ini. Iya. Maksud saya gini, saya usahakan ini kan banyak kita lihat dari kakeknya, bapaknya, anaknya, cucunya. Iya. Terus berputar-putar di kesulitan, Iya. kemiskinan segala macam. Kita yang muda-muda harus punya tekad untuk merubah itu. Merubah diri kita dan merubah lingkungan kita. Sehingga situasi itu menjadi lebih baik. Iya. Nah, dan kita nggak usah itu tadi, jangan mempunyai penyakit mental yang kalau minder, kalau istilah kerennya itu inferiority complex. Iya. Nggak usah gumun lihat orang kaya, orang sukses. Jangan orang-orang ini jangan dilihat dengan negatif. Iya. Tetapi jadikan itu sebagai pelecut. Motivasi. Mosok aku gak iso gitu. Iya. Mosok saya tidak bisa berkontribusi untuk kehidupan masyarakat ini, bagi diri kita dan bagi masyarakat. Maka kita harus punya niat, kita harus melakukan namanya transformasi yang terus menerus. Iya. Transformasi itu berubah, Pak. Iya. Berubah ke arah yang lebih baik terus, nggak ada hentinya. Ya kan? Iya. Nggak ada selesainya sampai akhir hayat kita. Oke. Maka kita harus menjadi generasi yang punya mentalitas yang kuat, pantang menyerah gitu ya. Terus berupaya bertransformasi menjadi semakin baik supaya ya ono gunane gitu. Kita urip itu gak mek numpang, gak ngentek-ngentek sandal tok gitu. Betul, tapi ada gunanya gitu. Harus lebih manfaat gitu ya. ya. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih. Atau mungkin ditambah Mas Rudi, silakan. Ya. Hanya berapa menit, silakan. Ya, kalau dari saya gini, Mas Handoko hanyalah satu dari sekian banyak orang Banyuwangi, baik yang generasi tua maupun generasi muda yang saat ini mempunyai pengaruh di level nasional.
banyak sekali di level nasional. Maka Banyuwangi itu sebenarnya punya potensi yang tidak hanya di sini, tapi SDM yang sedang ada di luar, bahkan mungkin di luar negeri. Maka pimpinan kita sebenarnya tinggal bagaimana mengkolaborasikan ini. Kapanlah kasih event, jangan hanya sekedar ketika Lebaran bikin acara makan-makan halal bihalal, jangan hanya seperti itu. Undang para beliau ini, misal yang di bidang pertanian, kumpulkan bidang pertanian, bisnis, pariwisata, untuk mendiskusikan bagaimana Banyuwangi dari kacamata beliau-beliau dari pengalaman, ini akan menjadi suatu ide yang bernas. Bisa jadi ini akan jauh lebih baik daripada program yang dibikin oleh orang-orang yang tinggal di Banyuwangi, karena kita yang tinggal di Banyuwangi ini hanya melihat gini. Tapi kalau semakin itu di atas, melihatnya itu akan lebih luas. Mudah. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Itu. Yang kedua, untuk kalangan muda itu sebagaimana yang sudah disampaikan Mas Handoko tadi, memang bukan lagi saatnya kita itu melihat sesuatu itu sebagai kendala, karena fasilitas yang hari ini dimiliki oleh kalangan muda itu fasilitasnya itu sudah tanpa batas. Hampir semuanya bisa diakses, keilmuan tanpa sekolah pun bisa diakses, asal nggak salah memilih dan memilah. Di era yang sekarang tadi disinggung oleh Mas Bintoro bahwa pemuda itu semakin banyak ke depan ini, mulai tahun-tahun ini bonus demografi, itu artinya pemuda itu menjadi penentu arah kebijakan daerah dan negara ini ke depan. 2024 ini ada pemilu. Kemudian berikutnya 2029. Nah, momentum-momentum ini manfaatkan dengan baik. Bahwa masih banyak orang-orang baik yang layak dipilih. Jangan antipati dengan proses-proses politik. Sepakat. Kalau kita punya pikiran baik terus kita menghindari arah-arah politik, bahasa saya sehari-hari yang sering saya sampaikan adalah ini saatnya sing waras ojo ngalah gitu lah. Yang muda ini yang waras-waras ojo ngalah, karena kalau yang waras ngalah, negara, daerah kita dikuasai orang-orang nggak waras. Oke, terima kasih Om Budi. Itu tadi adalah bagian daripada apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan pemirsa Banyuwangi 1 TV bisa mendapat informasi, pengetahuan, pengalaman yang bisa connect dan itu bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin. Karena apa-apa yang sudah disampaikan oleh Mas Handoko, Mas Rudi, ini adalah sebuah pengalaman di masing-masing yang Mas Handoko tidak hanya kancah nasional, juga sering ke luar negeri. Mas Rudi juga tidak henti-hentinya masuk pelosok-pelosok kampung. Dan ini penting menjadi varian. Ada sebuah bahasa-bahasa yang membangkitkan bagi diri saya. Mudah-mudahan di panjenengan di pemirsa Banyuwangi 1 TV, inovasi, orang minder, kemudian iki wis kadung urip, berangkatkan, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan atau program Rehat Sore saat ini menjadi manfaat bagi siapapun. Amin. Terima kasih Mas Handoko, terima kasih Mas Rudi waktunya, dan sampai ketemu dalam program Resu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.